Jeon Da-bin, bintang muda yang bersinar berkat bimbingan Megawati Hangestri. Jeon Da-bin, bintang muda Jungkwan-jang Red Sparks, tampil gemilang dalam kemenangan telak timnya atas JS Caltex dengan skor 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium. Pemain berusia 18 tahun ini berhasil menjadi tandem andalan Megawati Hangestri di lini serang, menggantikan peran Vanja Bukilic yang cedera di awal pertandingan. Performa impresif Da-bin tidak hanya menyelamatkan Red Sparks dari krisis, tetapi juga membuktikan bahwa masa depan voli Korea ada di tangannya. Jeon Da-bin bergabung dengan Red Sparks sebagai pilihan ketujuh di putaran pertama draft Rookie V-League 2024-2025. Meski baru saja memulai karier profesionalnya, Da-bin langsung menunjukkan potensi besar. Dalam pertandingan melawan GS Caltex, ia mencetak 9 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 69,23%. Angka yang luar biasa untuk seorang pemain muda yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan bermain signifikan. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Ko Hee-jin dibayar tuntas oleh Da-bin. Kami kebobolan banyak gol di pertandingan terakhir dan suasananya tidak bagus. Kami mencoba mengubah suasana dengan bermain bagus di pertandingan ini, dan saya pikir kami berhasil dengan tetap bersatu dengan pola pikir itu, ujar Da-bin setelah pertandingan, seperti dilansir dari The Spike. Krisis yang berubah menjadi momentum. Red Sparks sempat tertekan di awal pertandingan setelah Vanja Bukilic, salah satu pilar andalan mereka, mengalami cedera. Bukilic terkilir pada kaki kirinya setelah melakukan pendaratan yang tidak sempurna saat mencoba menahan serangan dari spiker GS Caltex, Gisela Silva. Namun, kehadiran Jeon Da-bin mengubah segalanya. Pemain muda ini masuk menggantikan Bukilic dan langsung membuat kehebohan. Dengan kecepatan, kelincahan, dan keberaniannya, Da-bin berhasil mencetak poin demi poin, membalikkan keadaan dan membawa Red Sparks memenangi set pertama dengan skor 25-23. Berada di lapangan bersama saudara-saudariku seperti mimpi. Aku bersyukur saudara-saudariku lebih bahagia setiap kali aku mencetak gol, ujar Da-bin dengan senyum lebar. Salah satu faktor pendukung kesuksesan Da-bin adalah bimbingan dari Megawati Hangestri, sang bintang asal Indonesia. Dalam sebuah video sebelum pertandingan, Megawati terlihat mengajari Da-bin teknik spike yang benar. Megatron memang dikenal memiliki spike yang keras dan teknik yang memukau, dan hal itu banyak diakui oleh pengamat voli Korea. Bimbingan dari Megawati menjadi modal berharga bagi Da-bin, yang kemudian menerapkannya dengan sempurna di pertandingan melawan GS Caltex. Megawati sendiri tampil gemilang dalam pertandingan ini, mencetak 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 48,3%. Dukungan juga datang dari middle blocker Jung Ho-yang, yang menyumbang 10 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 61,5%. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Jeon Da-bin, yang berhasil menyelamatkan tim dari krisis setelah kepergian Bukilic. Red Sparks tampaknya telah menemukan bintang baru yang siap membawa tim ini ke puncak kejayaan. Dengan kombinasi pengalaman para senior dan bakat segar dari Jeon Da-bin, Red Sparks semakin solid dalam perburuan gelar juara Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Ko Hee-jin pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas performa Da-bin. Jeon Da-bin adalah pemain berbakat, dia memiliki masa depan yang cerah di voli Korea, ujarnya. Kepercayaan yang diberikan oleh Ko Hee-jin dan dukungan dari Megawati Hangestri menjadi energi besar bagi Da-bin untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Dengan momentum positif ini, Red Sparks siap melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak klasemen. Semua mata kini tertuju pada Jeon Da-bin, bintang muda yang siap membawa Red Sparks ke puncak kejayaan. Gisela Silva, pejuang tunggal GS Caltex yang terlalu lelah untuk menang sendirian. Nasib Gisela Silva, bintang andalan GS Caltex, menjadi sorotan tajam di Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara Megawati Hangestri Pertiwi bersinar bersama Red Sparks, Silva justru terlihat kesulitan mengangkat performa timnya. Padahal ia adalah pemain paling mematikan di liga ini, menduduki puncak daftar top skor dengan raihan 814 poin. Namun statistik gemilang itu tak cukup untuk menyelamatkan GS Caltex dari jurang kekalahan. Putaran kelima fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 telah usai dan GS Caltex Seoul KIXX, tim yang pernah menjadi juara 9 musim beruntun, kini terpuruk di dasar klasemen.
Meski sempat mencatatkan 3 kemenangan termasuk mengalahkan juara bertahan Hyundai Hillstatter, langkah mereka berakhir pahit setelah ditaklukkan Red Sparks dengan skor telak 3-0. Kekalahan ini semakin menegaskan betapa tim ini sedang berjuang sendirian di pundak Giselle Silva. Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tampil tak terbendung meski kehilangan Vanja Bukili akibat cedera. Mereka dengan mudah mengatasi GS Caltex yang kesulitan menembus pertahanan dan mengimbangi serangan tim tuan rumah. Hasil minor ini menjadi kekecewaan besar bagi GS Caltex, terutama bagi Silva yang sejauh ini tampil sebagai pejuang tunggal di timnya. Silva, penyerang asal Kuba, adalah pemain paling mematikan di liga ini. Ia menduduki peringkat pertama dalam daftar top skor dengan 814 poin, jauh di atas Victory Ia dan Chuck dari IBK Altos yang berada di posisi kedua dengan 750 poin. Namun raihan poin yang fantastis ini tak diimbangi oleh performa tim. Silva seperti berjuang sendirian sementara pemain lokal GS Caltex tak mampu memberikan dukungan maksimal. Media Korea Selatan, Midaily, membandingkan nasib Silva dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Siapakah pemain dengan raihan poin tertinggi di sektor putri pada akhir putaran kelima? Bukan pemain Pink Spiders yang berada di posisi pertama, bukan pula pemain Red Sparks di posisi kedua, atau bahkan pemain dari tim juara bertahan Hillstatter. Jawabannya adalah Giselle Silva dari GS Caltex yang berada di peringkat ke-7. Perbandingan ini semakin mencolok ketika melihat bagaimana tim-tim lain memiliki sistem serangan yang lebih seimbang. Red Sparks misalnya memiliki meriam kembar Megawati dan Bukili, sementara Pink Spiders memiliki Trisula Maut Kim Yeon Kom, Tutku Burcu Yusgench, dan Jeong Yunju. Mereka bisa saling melengkapi dan mengalokasikan stamina melalui berbagai rute serangan. Namun, GS Caltex terlalu bergantung pada Silva. Ketergantungan GS Caltex pada serangan Silva adalah hal yang mutlak lanjutnya. Kondisi ini membuat Silva lebih mudah merasa kelelahan dan frustrasi. Menjadi pejuang tunggal dalam sebuah tim bukanlah tugas mudah. Fisiknya terkuras dan risiko cedera akibat kelelahan semakin tinggi. Agar GS Caltex dapat meraih kemenangan, performa pemain lain yang dapat mengurangi beban ofensif Silva mutlak diperlukan. Di sisi lain, Megawati Hangestri justru berada di tim yang saling melengkapi. Meski raihan poinnya masih tertahan di peringkat ketiga dengan 709 poin, jauh di bawah Silva, Megawati bisa bermain lebih efektif karena dukungan dari rekan-rekannya. Ia tak perlu menanggung beban sendirian dan itu membuatnya bisa fokus memberikan performa terbaik. Perbandingan ini semakin menegaskan betapa pentingnya kerja tim dalam voli. Silva mungkin adalah pemain terbaik di liga ini, tetapi tanpa dukungan yang memadai, ia tak bisa membawa GS Caltex keluar dari keterpurukan. Sementara itu, Megawati dan Red Sparks terus melesat membuktikan bahwa voli adalah permainan tim, bukan pertarungan individu. GS Caltex kini berada di persimpangan jalan. Jika mereka ingin bangkit, mereka harus menemukan cara untuk mengurangi ketergantungan pada Silva dan membangun sistem serangan yang lebih seimbang. Jika tidak, musim ini akan berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Sementara itu, Silva tetap menjadi pejuang tunggal yang terlalu lelah untuk menang sendirian.